Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ibtihal Sulaiman dari Jurnalistik 4C dengan NIM 12240509090. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Eh, Teori yang pertama itu ada teori penerimaan aktif. Penerimaan aktif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk sepenuhnya menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh anggota tim lainnya, baik secara verbal maupun nonverbal. Contohnya, seseorang membaca media sosial dengan cermat. Ia memverifikasi informasi yang dilihatnya dengan mencari sumber yang kredibel, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan tidak mudah termakan oleh hoaks. Lalu yang kedua, ada teori pengharapan nilai. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang mereka anut. Dalam konteks jurnalisme, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai etika seperti kejujuran, integritas, dan objektivitas diterapkan oleh jurnalis dalam proses pengumpulan dan penyajian berita. Contohnya, kita berharap pendapat kita dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Namun, orang lain tersebut yang menyatakan bahwa pendapat kita tidak bagus, maka pada akhirnya kita akan merubah isi dari pendapat tersebut. Lalu yang ketiga ada teori interaksi simbolik. Teori ini memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Contoh saat kita beraktivitas seperti berbelanja, yang mana terdapat pelayanan saat menawarkan berbagai produk. Yang keempat ada teori persamaan media. Teori persamaan media adalah teori yang menyatakan bahwa manusia memperlakukan alat komunikasi layaknya manusia. Bahkan respon yang diberikan manusia kepada alat komunikasi tersebut tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Contohnya saat kita menonton televisi, kita cenderung akan memilih tayangan yang menurut kita itu sejalan atau sesuai dengan keyakinan kita. Karena menurut Biron dan Nas, media itu bukan hanya sekedar alat, tetapi juga sebagai aktor sosial. Yang kelima ada teori penetrasi sosial. Teori ini merupakan proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim yang mencakup perilaku verbal, perilaku nonverbal, perilaku yang berorientasi pada lingkungan. Contohnya ketika ada dua individu yang baru mengenal atau pada tahap awal berinteraksi, topik yang dibahas pasti akan terbatas dan mungkin akan sangat general atau umum karena hanya fokus untuk saling mengenal. Yang keenam ada teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara kaya atau negara-negara maju mengeksploitasi negara-negara miskin atau negara berkembang dan menciptakan hubungan ketergantungan yang merugikan bagi negara-negara terkembang tersebut. Contoh, negara-negara pinggiran cenderung bergantung pada ekspor komoditas primer seperti bahan mentah dan produk pertanian yang harganya tidak stabil dan seringkali ditentukan oleh negara-negara pusat. Kemudian yang teori berikutnya ada teori individual difference. Teori ini menekankan bahwa rangsangan dari media akan memicu interaksi yang berbeda pada setiap individu, tergantung pada perbedaan psikologis mereka. Karena adanya perbedaan ini, efek yang muncul dari media massa juga bervariasi sesuai dengan karakteristik individu. Contohnya, guru dapat menggunakan berbagai metode untuk pembelajaran yang berbeda, untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda juga. Contoh, guru dapat menggunakan belajar abstrak untuk siswa yang memiliki berpikir abstrak, serta belajar keterampilan untuk siswa yang memiliki kemampuan motorik yang baik. Lalu kemudian yang kedelapan ada teori disonansi kognitif. Mengenai teori ini, perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran setiap sikap dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya seperti merokok. Meskipun kita tahu rokok itu bahaya dan menjadikan stres sebagai alasan untuk merasionalisasikannya, ingin hidup sehat tapi jarang olahraga atau mengkonsumsi makanan sehat sampai akhirnya merasa bersalah di kemudian hari. Yang kesembilan ada teori dialektika rasional. Teori ini menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak dalam hubungan. Ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan untuk kehendak masing-masing. Contoh dari teori ini adalah seperti hubungan antara pengacara dan kliennya atau mahasiswa dengan dosennya. Yang ke-10 ada teori self-disclosure. Teori ini mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain ataupun sebaliknya. Contohnya saat berinteraksi dengan teman baru. Karena kegiatan perkenalan itu akan membuat seseorang mengungkapkan tentang dirinya kepada lawan bicara teman baru tersebut. Lalu yang ke-11 ada teori ekologi media. Teori ini
mempelajari mengenai bagaimana media dan proses komunikasi memengaruhi manusia, baik dalam perasaan, emosi, dan nilai yang terpengaruh melalui teknologi baru. Contohnya seperti sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya, perkelahian yang dilakukan antar dua orang yang terlibat masa lalu. Lalu yang ke-12 ada teori konvergensi simbolik. Teori ini menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna dan perasaan bersama. Contohnya seperti anggota dari sebuah tim, sebuah iklan, dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan, tapi iklan itu tidak mengungkapkan sebuah fantasi karena ia membahas pekerjaan yang sedang ditangani. Lalu yang ke-13 ada teori groupthink. Teori ini ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Contohnya seperti siswa tidak menentang pandangan atau perilaku tegas profesor karena mereka khawatir hal ini dapat memengaruhi nilai mereka. Yang ke-14, teori strukturasi. Teori ini membahas mengenai penciptaan atau reproduksi sistem sosial yang berbasis pada struktur dan agen tanpa memberikan keunggulan pada keduanya. Contohnya pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan ini disediakan pemerintah dapat menjadi salah satu contoh karena masyarakat pasti ingin hidup dengan tenang terhadap bentuk perubahan sosial. Jadi harus memiliki pendidikan yang tinggi dan bisa meningkatkan pengetahuan mereka, keterampilan juga bisa mereka tingkatkan, dan nilai-nilai yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungannya. Lalu yang ke-15 ada teori budaya organisasi. Teori ini sebagai sistem keyakinan norma dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku dan mencapai tujuannya. Contohnya seperti inovasi-inovasi ini, termasuk contoh budaya organisasi budaya anggotanya, menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan. Yang ke-16 ada teori informasi organisasi. Teori ini membahas tentang pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi tersebut. Contohnya, ada tim manajemen yang menggunakan data analitik untuk memproses informasi pasar dan mengambil keputusan terkait pengembangan produk. Yang ke-17 ada teori difusi inovasi, yaitu sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya. Seseorang yang menemukan hal baru cenderung akan mensosialisasikannya dan menyebarkannya. Jadi teori ini bisa menitik beratkan pada manusia ketika menemukan hal baru. Contohnya Facebook. Facebook itu dimulai sebagai produk yang ditargetkan untuk pelajar dan profesional di lembaga pendidikan ketika penggunaan media sosial oleh siswa meningkat di situs media sosial, menyebar ke seluruh masyarakat arus utama dari lintas negara. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi massa, sebuah proses di mana seseorang atau sekelompok maupun organisasi menyusun sebuah pesan lalu mengirimkannya lewat media kepada khalayak umum yang anonim. Contohnya, individu yang menonton acara televisi menampilkan seseorang tokoh antagonis, lalu ia membenci pemeran tokoh antagonis tersebut. Yang ke-19 ada teori kultivasi. Teori ini menurut teori ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton dapat belajar tentang masyarakat dan kulturnya. Persepsi apa yang terbangun di benak penonton sangat ditentukan oleh televisi ini. Contohnya, kemampuan televisi untuk menyeragamkan pandangan masyarakat. Yang ke-20 ada teori use and gratification. Teori ini menyatakan bahwa penggunaan media memainkan peran yang aktif dalam memilih menggunakan media menjadi bagian yang aktif dalam proses penggunaan yang terjadi serta berorientasi pada tujuan dalam media yang dipakai. Contohnya, penyesuaian tontonan dengan khalayak. Yang ke-21 ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini dipakai saat menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, jadi berupaya mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, saat dua orang pertama kali bertemu, mereka biasanya memperkenalkan diri. Tindakan sederhana seperti bertukar nama, informasi dasar untuk membantu menciptakan tingkat keakraban dan kenyamanan di antara mereka berdua. Yang ke-22 ada teori spiral of silence. Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth. Ini menganggap bahwa suara minoritas sulit diterima oleh media sehingga menyebabkan kelompok minoritas ini harus menyembunyikan pendapat maupun pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Contohnya, seseorang melihat banyak orang berbicara tentang suatu topik dalam sebuah obrolan, maka mereka cenderung mengikuti pendapat populer, berbagai cara untuk mempertahankan hubungan sosial yang baik. Yang ke-23 ada teori agenda setting. Peran media massa untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat dengan menentukan agenda terhadap masalah yang dipandang melalui kekuatan. Contohnya, ketika kekerasan seksual terhadap anak muda, masyarakat menerima informasi ini sebagai gambaran kenyataan yang sebenarnya
meskipun mereka tidak mengalaminya secara langsung. Yang ke-24 ada teori social learning. Teori ini mengenai perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap bahwa belajar ini dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial. Contohnya, ketika seorang anak memperlihatkan orang tuanya perilaku saat pergi di kantor atau menjalani hobi atau mendorong orang lain karena kemungkinan bisa meniru perilaku-perilaku positif dari orang tuanya tersebut. Yang terakhir, ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan kita sehari-hari, yang dimana keseharian kita akan dipenuhi dengan negosiasi kompleks antar privasi dan keterbukaan. Contohnya, ketika seseorang ingin membicarakan masalah dengan pasangannya, ia akan memilih waktu dan suasana yang tepat sehingga pembicaraannya tersebut bisa berlangsung secara baik. Itu semua 25 teori komunikasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.